Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan PowerPoint kami mengenai perkembangan manusia pada fase pertama. Pertama adalah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Tak lupa pula rangkaian sholawat yang kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Reza Fahmi SOSMA selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, dan kami sayangi rekan-rekan sekalian. Anggota kami yang pertama adalah Bian Paras Akbar, yang kedua Fadila Tumi Fitri, dan yang ketiga saya sendiri Latifah Insyaallah, yang keempat rekan saya Nurliana, dan Blacking Aisyah. Selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Bian Paras Akbar. Perkembangan manusia. 1. Menjelajahi perkembangan manusia, perkembangan development, merujuk pada pola kelanjutan dan perubahan yang mungkin terjadi pada seorang manusia selama perjalanan hidupnya. Sebagian besar perkembangan meliputi pertumbuhan, sekalipun kemunduran menjadi bagian di dalamnya. Pola dari perkembangan menjadi kompleks karena merupakan hasil dari beberapa proses. Proses physical proses meliputi perubahan yang bersifat biologis individu, gen yang diwariskan dari orang tua, perubahan hormon pada masa pubertas dan menopause, serta perubahan yang terjadi sepanjang hayat pada otak, tinggi badan dan berat badan, dan kemampuan motorik, semua mencerminkan peran perkembangan dari proses biologis. Psikologi merujuk proses pertumbuhan biologis tersebut sebagai kematangan maturation. B. Proses kognitif proses meliputi perubahan yang terjadi dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa individu, mengamati benda warna-warni yang terayun di atas ranjang bayi, menyusun kalimat tentang masa depan, membayangkan diri sendiri sebagai bintang film, punya nomor baru. Semua itu menunjukkan perannya proses kognitif dalam perkembangan. Proses sosial emosional proses meliputi perubahan dalam hubungan individu dengan orang lain, perubahan pada emosi, perubahan dalam kepribadian, senyuman bayi sebagai respon dari keutuhan ibunya, seseorang gadis yang menjadi reseptif. Semua itu menunjukkan peranan proses sosial emosional. Menjelajahi bawaan lingkungan, istilah bawaan natur merujuk pada warisan biologis sesuatu organisme, sedangkan lingkungan natur merujuk pada pengalaman organisme di lingkungannya. Interaksi antara bawaan dan lingkungan dan antara gen dan lingkungan mempengaruhi aspek pemikiran dan perilaku sehingga mencapai kadar tertentu. Tidak satu faktor pun yang berjalan sendiri. Gottibel 2007, Madar 2008, Router 2007. Perkembangan sebaiknya tidak dipahami seluruhnya antara bawaan atau lingkungan saja. Perkembangan ialah interaksi di antara duanya. Pengalaman optimal. Sekalipun bawaan dan lingkungan merupakan hal penting dalam perkembangan, namun manusia yang sedang berkembang itu sendiri pun kalah. Para psikolog perkembangan semakin mengakui peranan aktif seseorang terhadap perkembangan diri sendiri. Brothers 26. Memang benar, tidak banyak psikologi percaya bahwa kita bisa berkembang melampaui warisan genetika dan lingkungan sekitar kita. Dan juga ada aspek penting lainnya dalam perkembangan, yaitu pengalaman optimal selama hidupnya. 2. Perkembangan kanak-kanak. Perkembangan pada anak memiliki arti yang sangat penting karena anak-anak adalah masa depan bagi masyarakat manapun. Perjalanan kini melalui masa kanak-kanak dimulai dari konsepsi dan berlangsung hingga masa sekolah dasar. Perkembangan prenatal. Pada jalur perkembangan prenatal konsepsi atau conception. Hal ini terjadi saat sel sperma memasuki ovum. Proses ini disebut dengan proses pembuahan atau fertilization. Perkembangan prenatal dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama, masa germinal, yaitu masa di mana kandungan berusia 1-2 minggu. Germinal dimulai dari konsepsi, sel telur yang telah dibuahi oleh sel tunggal dengan 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Setelah 1 minggu,
zigot akan terdiri dari 100 sel hingga 150 sel. Dan pada minggu kedua, zigot telah menempel pada dinding rahim. 2. Masa embrionik, yaitu masa di mana kandungan berusia 3-8 minggu. Pada minggu ketiga, saluran saraf yang nantinya akan menjadi saraf tulang belakang mulai terbentuk. Pada akhir hari ke-21, mata mulai muncul, dan pada hari ke-24, sel-sel yang akan membentuk lengan dan kaki akan muncul. Dan pada minggu ke-5 sampai minggu ke-8, jantung mulai berdetak dan tangan serta kaki mulai bisa dibedakan. Wajah mulai terbentuk dan saluran pencernaan mulai muncul. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang ada dalam kandungan pada usia 3-8 minggu mulai mengalami pertumbuhan. Itu seperti wajah yang mulai terbentuk, kaki dan tangan yang mulai bisa dibedakan, dan saluran pencernaan yang mulai muncul. 3. Masa fetal. Masa fetal yaitu masa di mana kandungan berusia 2-9 bulan. Pada masa ini, organ-organ mulai matang hingga tahapan janin dapat bertahan hidup di luar rahim, dan otot-otot mulai bergerak untuk pertama kalinya. Sang ibu bisa merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya seperti rasa ada yang menendang. 6 bulan setelah konsepsi, mata dan kelopak mata telah terbentuk sempurna dan rambut-rambut tipis halus mulai tumbuh. Dan pada usia 7-9 bulan dalam kandungan, janin lebih panjang dan lebih berat. Hal ini yang menyebabkan kebanyakan ibu hamil pada usia kandungan 7-9 bulan itu sering mengalami sakit pinggang karena kandungannya itu sudah semakin berat. Ancaman bagi janin. Teratogen atau dari kata tera dalam bahasa Yunani yang berarti monster, merupakan zat-zat yang dapat menyebabkan cacat lahir. Teratogen dapat berupa zat kimia yang dimakan oleh ibu atau penyakit. Terlalu banyak mengkonsumsi alkohol pada ibu juga memiliki dampak yang buruk untuk anaknya. Ada juga bayi prematur yang memiliki resiko lebih besar lagi karena dia tidak berkembang penuh selama 38 hingga 42 minggu, tetapi hanya berkembang kurang dari 38 minggu. Selanjutnya, perkembangan fisik pada masa kanak-kanak. Yang pertama, refleks. Bayi yang lahir ke dunia ini akan dilengkapi dengan sejumlah refleks yang aktif secara genetika untuk menjaga kelangsungan hidup mereka, seperti mengedipkan mata, batuk, menguap, menggenggam, dan menghisap jari tangan mereka sendiri. Itu merupakan refleks yang terjadi tanpa disengaja. Tetapi hal itu semakin besar tumbuh bayi itu menjadi kanak-kanak, hal itu akan hilang secara sendirinya karena dipengaruhi oleh perkembangan fungsi otak mereka. Keterampilan motorik dan persepsi. Bayi akan melakukan sesuatu yang mungkin akan menciptakan perilaku motorik yang baru. Perilaku baru tersebut merupakan hasil dari pertemuan berbagai faktor seperti perkembangan sistem saraf, kemampuan kemungkinan untuk melakukan gerak, tujuan yang ingin dicapai oleh bayi, dan dukungan dari lingkungan. Bayi terus mengkoordinasikan gerakan mereka dengan informasi yang mereka rasakan melalui indera untuk mempelajari keseimbangan, meraih benda-benda, dan bergerak di permukaan yang berbeda-beda. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak. Perkembangan kognitif merujuk pada bagaimana pikiran, kecerdasan, dan proses bahasa mengalami perubahan seiring kematangan seseorang. 1. Teori perkembangan kognitif yakin. Dalam perkembangan ini, anak-anak secara aktif membangun ide kognitif mereka dengan menggunakan skema untuk menjelaskan hal-hal yang mereka alami. Piaget pada tahun 1952 mengatakan bahwa ada dua proses yang bertanggung jawab atas seseorang menggunakan skema dan mengadaptasi skema mereka. A. Asimilasi atau assimilation terjadi ketika individu memasukkan informasi yang baru ke dalam pengetahuan yang diketahui sebelumnya. B. Akomodasi atau accommodation yang terjadi ketika individu menyesuaikan skema mereka dengan informasi yang baru. Unsur-unsur penting lainnya dari teori Piaget adalah pengamatan bahwa kita melalui keempat tahapan dalam memahami dunia. A. Tahap sensori motorik. Piaget membagi 6 periode dalam tahap sensomotorik. 1. Refleks, berlangsung umur 0-1 bulan. Periode paling awal tahap sensomotorik adalah periode refleks. Ini berkembang sejak bayi lahir sampai sekitar berumur bulan. Pada periode ini, tingkah bayi lebih banyak bersifat refleks, spontan, tidak disengaja, dan tidak terbedakan.
Kebiasaan berlangsung pada umur 1 sampai 4 bulan. Pada periode ini, bayi mulai membentuk kebiasaan-kebiasaan awal. Kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang tindakan. 3. Reproduksi kejadian yang menarik berlangsung pada umur 4 sampai 8 bulan. Pada periode ini, seorang bayi mulai menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. 4. Koordinasi skemata berlangsung umur 8 sampai 12 bulan. Pada periode ini, seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. 5. Eksperimen berlangsung umur 12 sampai 18 bulan. Unsur pokok pada periode ini adalah mulainya anak mengembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dengan cara mencoba-coba atau eksperimen bila dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak dipecahkan dengan skema yang ada. 6. Periode representasi berlangsung umur 18 sampai 24 bulan. Pada periode ini, seorang anak sudah mulai dapat menemukan cara-cara baru yang tidak hanya berdasarkan tambahan fisik dan eksternal, tetapi juga dengan koordinasi internal dalam gambaran. B. Tahap praoperasional. Tahap ini berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. C. Tahap konkret operasional. Tahap ini berlangsung dari usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak-anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. D. Tahap formal operasional. Tahap ini berlangsung dari usia 11 tahun sampai dewasa. Karakteristik tahap ini adalah diperolehnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Perkembangan sosial emosional pada masa kanak-kanak. Seiring pertumbuhan seorang anak, mereka bersosialisasi dengan orang lain seperti orang tua, saudara, teman sebaya, dan guru. Dunia mereka yang tadinya kecil akan semakin berkembang ketika usia mereka mulai bertambah. Teori perkembangan sosial emosional Erikson. 1. Tahap kanak-kanak Erikson. A. Trust versus mistrust. Muncul kurang lebih pada 1,5 tahun pertama, terus terbangun ketika kebutuhan dasar seperti kenyamanan, makanan, dan kehangatan terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan menjadi misteri. Autonomy versus time and talk. Muncul kurang lebih antara usia 1,5 tahun hingga 3 tahun. Pada tahap ini, anak-anak akan membangun baik kemandirian dan otonomi atau perasaan negatif, malu, dan ragu. Dalam mencari otonomi, mereka cenderung membangun rasa kemandirian yang kuat. C. Initiative versus wait. Muncul kurang lebih antara usia 3 hingga 5 tahun, yaitu di usia taman kanak-kanak. Pada tahun-tahun ini, dunia sosial anak-anak akan semakin luas. Ketika diminta untuk bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, maka mereka bisa memunculkan inisiatif. Ketika mereka dibiarkan untuk tidak bertanggung jawab serta merasa cemas, mereka dapat membangun terlalu banyak wait. Erikson berpendapat bahwa anak-anak kecil sangat takut. Menurutnya, rasa pencapaian sesuatu akan dengan cepat mengatasi kebanyakan rasa bersalah. D. Industry versus inferiority. Muncul kurang lebih pada usia 6 tahun hingga masa puber. Anak-anak dapat mencapai industri dengan menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Ketika mereka gagal menguasai hal tersebut, mereka akan merasa inferior. Pada akhirnya, masa kanak-kanak mereka akan siap untuk mengalihkan energi mereka untuk mempelajari kemampuan akademik. Bila tidak, mereka akan membangun rasa tidak mampu dan tidak produktif. Diri mereka. Anak-anak dengan orang tua neglektuf cenderung kurang mampu bersosialisasi, buruk dan dalam hal kemandirian dan terutama menunjukkan kendali yang buruk. 1. Temperamen. Salah satu faktor penting yang diyakini para psikolog untuk memahami perkembangan anak adalah temperamen atau temperament, yaitu gaya perilaku individu dan cara berespon yang khas. Psikiater Alexander Chase dan Stella Thomas 1977 mengidentifikasi 3 jenis dasar atau kelompok temperamen pada anak-anak. 1. Anak-anak yang mudah asocial secara umum berada dalam suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas teratur pada masa kecil, dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. 2. Anak yang sulit atau difficult
cenderung bereaksi negatif dan sering menangis, mengikuti rutinitas keseharian dengan tidak teratur, dan lambat menerima pengalaman baru. 3. Anak yang lambat, slow to warm up chill, memiliki tingkat aktivasi yang rendah, agak negatif dan menunjukkan tingkat adaptasi yang rendah, serta memperlihatkan tingkat suasana hati yang rendah. Pola asuh. Sekalipun banyak anak di Amerika yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat penitipan anak, pada tahun-tahun pertama mereka serta hampir seluruh anak di Amerika Serikat menghabiskan kebanyakan waktu mereka di sekolah. Orang tua tetaplah menjadi pengasuh utama bagi sebagian besar anak. 3. Gaya pola asuh. Gagasan mengenai cara terbaik membesarkan anak telah mengalami perubahan dari tahun ke tahun dan bisa berbeda antara budaya. Ada masanya bahkan masih terjadi pada beberapa budaya. Orang tua disarankan untuk menerapkan disiplin ketat seperti ungkapan, "Jika Anda tidak menghukum anak karena berbuat salah, maka Anda memanjakannya." Dan anak-anak harus diawasi dan tak didengar kan, tetapi sikap terhadap anak-anak dan bagaimana cara pola asuh terbaik bagi mereka telah berubah ke cara yang lebih mengasuh dan mengasihi. 4. Dunia sosial yang lebih luas. Keluarga merupakan satu lingkungan sosial tempat perkembangan anak terjadi. Akan tetapi lingkungan yang lebih luas, teman sebaya, pengaruh sekolah, dan kualitas lingkungan tempat anak tinggal juga tidak kalah pentingnya. Para psikolog sekarang ini sangat tertarik terutama dalam meningkatkan taraf hidup anak-anak yang tinggal di lingkungan miskin dan bersekolah di sekolah yang kurang efektif. Mereka juga semakin tertarik untuk mempelajari anak-anak dari kelompok etnis minoritas. Sekalipun banyak kelompok etnis minoritas yang tidak miskin, kemiskinan juga menyebabkan pengalaman hidup yang penuh tekanan bagi anak-anak dari kelompok etnis minoritas, sehingga menyebabkan 2 kali lipat ketidakberuntungan pada mereka. Para psikolog perkembangan juga tertarik dengan perbandingan antara budaya pada anak-anak di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Misalnya, orang tua di Amerika Serikat cenderung membesarkan anaknya untuk lebih mandiri dibandingkan dengan orang tua di Jepang atau negara Asia lainnya. Variasi lintas budaya tersebut menjadikan bagian dari lingkungan dalam persoalan bahwa melawan lingkungan. 5. Perkembangan moral. Perkembangan moral atau moral development melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal, nilai dasar dalam diri seseorang, dan makna diri, dan dimensi interpersonal, atau apa yang seharusnya dilakukan orang dalam interaksi dengan orang lain. Para psikolog telah mempelajari bagaimana seorang menalar dan berpikir mengenai masalah moral, bagaimana perasaan mereka akan hal tersebut, dan bagaimana mereka bertindak. Penelitian mengenai penalaran dan pemikiran moral berputar di sekitar teori Lafrance-Kohlberg mengenai perkembangan moral dan reaksi atasnya. Gaya pola asuh. 1. Pola asuh otoritarian merupakan gaya pola asuh yang membatasi dan menghukum. Orang tua mendesak anak untuk mengikuti arahan mereka dan menghargai kerja keras serta usaha. Orang tua otoritarian secara jelas membatasi dan mengendalikan anak dengan sedikit pertukaran verbal. Misalnya, dalam perbedaan pendapat untuk melakukan sesuatu, orang tua otoritarian akan berkata, "Awas, lakukan saja seperti ayah, jangan membantah." Pola asuh otoritarian diasosiasikan dengan ketidakmampuan anak secara sosial. Anak dari orang tua yang otoritarian seringkali gagal untuk memulai aktivitas, memiliki kemampuan komunikasi yang buruk, dan membandingkan dirinya dengan orang lain. 2. Pola asuh autoritatif mendorong untuk mandiri namun tetap meletakkan batas-batas dari kendali atas tindakan mereka.
Pertukaran felpa masih diizinkan dan orang tua menunjukkan kehangatan serta mengasuh anak mereka. Seorang ayah yang autoritatif mungkin akan merangkul anaknya dan berkata dengan cara yang menyenangkan, "Kamu tahu seharusnya kamu tidak boleh melakukan hal itu. Mari kita bicarakan apa yang sebaiknya kamu lakukan lain kali." Anak-anak dengan orang tua yang autoritatif cenderung lebih kompeten bersosialisasi, mampu bergantung pada diri sendiri dan bertanggung jawab secara sosial. 3. Pola asuh neglectful merupakan gaya pola asuh di mana mereka tidak terlibat dalam kehidupan anak mereka. Tanyakanlah kepada orang tua. Sekarang sudah pukul 10 malam. Apakah Anda tahu di mana anak Anda? Dan jawaban yang paling mungkin mereka berikan adalah tidak. Akan tetapi anak-anak akan memiliki kebutuhan yang kuat atas perhatian orang tua mereka. Anak-anak dengan orang tua neglectful mungkin merasa bahwa ada hal lain dalam kehidupan orang tua dibandingkan dengan diri mereka. Anak-anak dengan orang tua neglectful cenderung kurang mampu bersosialisasi, buruk dalam hal kemandirian dan terutama menunjukkan kendali diri yang buruk. 4. Pola asuh indulgen merupakan gaya pola asuh di mana orang tua terlibat dengan anak mereka namun memberikan hanya sedikit batasan pada mereka. Orang tua yang demikian membiarkan anak-anak mereka melakukan apa yang diinginkan. Beberapa orang tua sengaja membesarkan anak mereka dengan cara demikian karena mereka percaya bahwa kombinasi keterlibatan yang hangat serta sedikit batasan akan menciptakan anak yang kreatif dan percaya diri. Namun, anak-anak dengan orang tua indulgen seringkali memiliki kompetensi sosial yang buruk. Mereka sering gagal untuk belajar menghargai orang lain, selalu berharap mendapatkan apa yang mereka inginkan, dan sulit mengendalikan perilaku mereka. Masa remaja mengenali perubahan-perubahan paling penting yang terjadi pada masa remaja. Masa remaja atau adolescensi adalah masa perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 hingga 21 tahun. Dalam menelusuri masa remaja, kita harus tetap mengingat bahwa tidak semua remaja sama. Etnis, budaya, sejarah, genre, sosial ekonomi, dan gaya hidup yang bervariasi mewarnai lintasan kehidupan mereka. Bayangkan, kita mengenai masa remaja haruslah mempertimbangkan remaja tertentu atau sekelompok remaja yang kita pikirkan. Perkembangan fisik pada remaja. Perubahan fisik secara dramatis mewarnai masa remaja, terutama pada awal masa remaja. Perubahan besar atas fisik remaja adalah yang melibatkan masa puber serta otak. Perubahan pubertas. Penandaan perubahan fisik pada remaja adalah pubertas, yaitu masa saat tulang tubuh besar dan kematangan seksual terjadi, biasanya pada awal masa remaja. Secara umum, kita mengetahui kapan individu akan mengalami pubertas, namun kita juga akan mengalami kesulitan menentukan kapan pubertas tersebut dimulai dan berakhir, terkecuali pada menarche, siklus menstruasi pertama wanita. Tidak ada petunjuk khusus yang menjadi penandanya. Bagi anak laki-laki, kumis pertama atau mimpi basah untuk pertama kali mungkin dapat menjadi penanda dimulainya pubertas, namun keduanya seringkali lewat tanpa didasari. Pertumbuhan cepat dari segi tinggi dan berat badan mewarnai perubahan pubertas yang terjadi kira-kira 2 tahun lebih awal pada anak perempuan dibandingkan pada anak laki-laki. Di Amerika Serikat sekarang ini, rata-rata dimulainya pertumbuhan cepat tersebut adalah 9 tahun untuk anak perempuan dan 11 tahun untuk anak laki-laki. Puncak dari perubahan pubertas terjadi rata-rata pada usia 11,5 tahun untuk anak perempuan dan 13,5 tahun untuk anak laki-laki. Perubahan hormonal menjadi pusat dari perkembangan pubertas. Konsentrasi dari sejumlah hormon meningkat secara tajam selama masa pubertas. Testosteron jenis androgen pada anak laki-laki akan menyebabkan perkembangan alat kelamin, penambahan tinggi badan, dan perubahan suara.
pada otak. Kemajuan pada otak manusia memungkinkan peneliti menemukan perubahan pada otak saat remaja. Perubahan ini fokus pada perkembangan amigdala yang melibatkan emosi pada korteks prefrontal, bagian dari otak melibatkan pengambilan keputusan serta penalaran. Para ahli saraf dan psikolog perkembangan yang mempelajari remaja berkesimpulan perubahan-perubahan pada otak mungkin dapat menjelaskan mengapa remaja sering menunjukkan emosi yang sangat kuat. Namun, belum dapat mengontrolnya seakan menunjukkan otak mereka belum mampu mengerem untuk memperlambat emosi mereka. Oleh karena itu, perkembangan korteks prefrontal mereka cenderung lambat dan perlu waktu untuk matang hingga pada usia dewasa awal. Selanjutnya, perkembangan biologis dan genre. Manusia secara normal memiliki 46 kromosom dan tersusun secara berpasangan. Dari ke-23 pasangan kromosom, bisa jadi ada 2 buah X dan menghasilkan kelamin perempuan, atau menghasilkan X dan Y dan menghasilkan jenis kelamin laki-laki. Nah, saat kromosom Y pada pria memicu perubahan androgen yaitu hormon seks pria, lalu organ seksual pria mulai tumbuh berbeda dengan organ seksual wanita. Hormon pada androgen dan estrogen yaitu hormon seks utama pada wanita selama masa puber dan dewasa mempengaruhi perilaku pada gender dan pembentukan karakteristik jenis kelamin. Slide selanjutnya, perkembangan kognitif pada masa remaja. Pada masa remaja, remaja melewati perubahan kognitif yang signifikan. Salah satunya adalah kemajuan tahap piaget menjadi pemikiran formal operasional seperti yang dibahas pada bab sebelumnya. Tahap formal operasional piaget mengatakan tahap ini terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun, ditandai dengan pemikiran yang abstrak, idealis, dan logis. Namun tidak semua remaja terlibat dengan pemikiran formal operasional, khususnya penalaran hipotesis deduktif. Menurut Kuhn dan Franklin 2006, Whitfield, Byrnes, dan Eccles 2006. Kualitas abstrak dari pemikiran dan di tingkat formal operasional menjadi nyata pada kemampuan pemecahan masalah verbal baru dari remaja. Mereka yang berada tahap konkret operasional perlu melihat elemen konkret A, B, dan C untuk mampu membuat kesimpulan bahwa bila A sama dengan B sama dengan C maka A sama dengan C. Namun, mereka yang berada dalam tahap formal operasional dapat memecahkan masalah ini hanya melalui petunjuk verbal. Selanjutnya, egosentrisme remaja. Pada egosentrisme remaja merasa orang lain menyadari dan memperhatikan yang terjadi dengan mereka. Akibat dari egosentrisme ini, timbulnya rasa kekebalan. Terkadang, rasa kekebalan ini bisa berdampak positif dan negatif. Positifnya, mereka jadi semakin semangat menambah dan berjuang untuk mencapai tujuan mereka. Namun, bagian negatifnya adalah mereka merasa harus menjadi orang yang paling diperhatikan oleh lingkungannya. Perkembangan sosial dan emosional masa remaja. Peningkatan pemikiran abstrak dan idealis pada masa remaja menjadi dasar untuk mencari identitas diri sendiri. Banyak aspek dari perkembangan sosial dan emosional seperti hubungan dengan keluarga, interaksi dengan teman sebaya dan persahabatan, serta nilai-nilai budaya dan etnis yang berkontribusi terhadap perkembangan identitas remaja. Status identitas yaitu sebuah konsep yang menjelaskan posisi seseorang
bahwa etis yang ada pada dirinya mempengaruhi pertemanannya. Selanjutnya, orang tua dan teman sebaya. Orang tua dan teman sebaya merupakan pengaruh terbesar pada perkembangan remaja. Salah satu tugas perkembangan yang penting bagi remaja adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang kompeten dengan cara yang semakin mandiri. Dan peranan orang tua yang paling penting adalah dengan menjadi manajer yang efektif dengan cara mampu menemukan informasi, melakukan kontak, membantu menyusun pilihan keturunannya, dan memberikan pengarahan dengan menjalankan kegiatan itu. Orang tua membantu remaja untuk menghindari lubang yang menjerumuskan ke dalam hal yang tidak baik. Dan tidak dipungkiri, orang tua dan teman sebaya sangat berpengaruh penting bagi perkembangan remaja. Beberapa teman sebaya dapat memberikan pengaruh positif maupun pengaruh negatif, tergantung dengan siapa remaja itu bergaul dan berkembang. Slide terakhir, psikologi positif dan masa remaja. Psikologi positif dan masa remaja membutuhkan waktu bagi remaja untuk belajar menerima dibanding menolak nilai-nilai dari orang tua maupun masyarakat sekitar. Remaja membutuhkan banyak kesempatan untuk mencari dan mengembangkan kapasitas yang menjadikan mereka lebih termotivasi dan memperkuat usaha mereka untuk mencapai tujuan. Seberapa kompeten remaja nantinya akan sangat bergantung kepada akses mereka terhadap kesempatan sesungguhnya untuk tumbuh. Misalnya, pendidikan yang berkualitas, dukungan komunitas dan masyarakat untuk pencapaian dan keterlibatannya, serta akses pekerjaan yang baik. Terlalu sering remaja mendapat stereotip sebagai abnormal dan penentang. Orang muda pada setiap generasi tampak radikal, mengerikan dan berbeda oleh orang dewasa, baik berbeda dalam penampilan dan perilaku hingga perbedaan musik yang mereka nikmati. Tetapi masa remaja lebih tepatnya harus dilihat sebagai masa untuk melakukan evaluasi, saatnya mengambil keputusan dan waktu untuk komitmen bagi orang muda dalam menetapkan tempatnya di dunia, dan merupakan kesalahan besar untuk melihat antusiasme remaja dalam mencoba identitas baru dan menikmati perilaku di luar kebiasaan sebagai suatu tindakan